Halo semua, perkenalkan saya Indah Dewianti Lalika Balu, kelas 2B, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kali ini saya akan mereview materi teori sosial politik. Materi pertama, teori dan paradigma ilmu sosial. Yang pertama, definisi teori. Teori adalah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara konsep, variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Contohnya, konsep pertama, barang yang modis. Konsep kedua, meningkatnya pembelian. Jadi dari konsep 1 dan 2 muncul sebuah teori, yaitu barang yang modis sangat dianggap penting sehingga mereka akan membeli barang untuk diri mereka. Yang berikut, definisi konsep. Konsep itu merupakan istilah yang digunakan secara abstrak yang di dalamnya ada kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Ada dua konsep berbeda. Yang pertama, konsep yang jelas hubungannya dengan fakta, contohnya meja. Kita bisa menggambar meja secara wujudnya karena terlihat. Yang kedua, konsep lebih abstrak. Contohnya seperti angin. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakannya. Jadi, kesimpulan dari konsep itu adalah abstraksi yang mengenal fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan, kelompok, atau individu. Preposisi. Preposisi artinya hubungan yang logis antar dua konsep. Yang berikut, paradigma. Paradigma itu artinya cara pandang atau kacamata satu orang dalam melihat fenomena sosial yang terjadi. Menurut Thomas Kuhn, paradigma merupakan disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma di mana suatu pandangan teori ditumbuhkan oleh teori baru. Contohnya seperti perilaku anak-anak dari tahun 70-an hingga sekarang. Anak-anak di tahun 70-an, mereka akan merasa takut jika bertanya kepada orang yang lebih tua. Mereka lebih menghormati orang yang lebih tua. Sedangkan di zaman sekarang mereka lebih menganggap bahwa mereka setara. Terkadang banyak anak-anak yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Itu semua dikarenakan adanya gadget. Mereka terpengaruh oleh perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Jadi, maksud teori yang diketahui dulu bahwa anak-anak itu sangat takut untuk bertanya atau lebih menghormati orang yang lebih tua, dipatahkan dengan munculnya teori baru bahwa karena perkembangan teknologi yang mempengaruhi sifat atau perilaku anak-anak sehingga anak-anak berubah dan tidak seperti anak-anak di tahun 70-an. Jadi, paradigma itu sebagai suatu referensi atau pandangan yang menjadi konsep, di mana arti dari paradigma itu sendiri adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu tema pemikiran. Konstelasi itu dikembangkan untuk memahami sejarah dan keadaan sosial agar memberikan kerangka konsepsi dalam memberi makna realitas sosial. Karena paradigma itu sendiri adalah pijakan atas realitas sosial. Artinya, paradigma akan membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara melihat sesuatu, apa yang dianggap masalah, serta apa metode pemecahannya. Paradigma akan menentukan apa yang akan dipilih dan apa yang akan ditelaah. Ada 4 elemen-elemen paradigma. Yang pertama, ontologi, yang artinya asumsi tentang realitas. Contohnya buku, yang ditanyakan nanti apakah itu buku. Yang kedua, epistemologi, artinya asumsi tentang hubungan antara peneliti dan yang diteliti. Yang ketiga, metodologi, artinya asumsi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Yang keempat, aksiologis, manfaat pengetahuan. Materi berikut, struktur fungsional.
Struktur fungsional adalah sebuah jenis struktur organisasi yang umum digunakan perusahaan dengan mengelompokkan karyawan berdasarkan keahliannya. Karakteristik perspektif struktural fungsional. Yang pertama, menekankan pada keteraturan atau order. Yang kedua, dan mengabaikan konflik dalam masyarakat. Masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Fungsionalitas antar bagian. Masyarakat terintegrasi atas dasar sepakat anggota-anggotanya akan nilai kemasyarakatan tertentu. General agreement. Daya yang mampu mengatasi perbedaan dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Konflik ada, tetapi mekanisme untuk mengontrol konflik tersebut. Asumsi struktural fungsional. Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling berinteraksi. Hubungan bisa searah dan timbal balik. Sistem sosial bersifat dinamis. Integrasi sempurna tidak pernah ada sehingga ada keterangan namun itu terlebagakan. Perusahaan yang bertahap. Hasil penyesuaian, eksternal, inovasi, integrasi oleh nilai yang sama. Konsensus. Kemampuan sistem sosial untuk saling mengait adalah konsensus. Kesepakatan bersama antar bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat. Konsensus, komitmen, adaptasi, dan integrasi. Masyarakat dalam model integrasi Durkheim. Basisnya division of labor. Masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Integrasi ini untuk memenuhi kebutuhan sistem. Jika tidak dipenuhi akan muncul patologis. Talcott Person tentang fungsionalisme. Individu dalam sistem sosial. Ada dua mekanisme pelembagaan terhadap individu. Yang pertama, mekanisme sosialisasi. Seluruh pola budaya, nilai, kepercayaan, simbol ditanamkan pada sistem personal. Yang kedua, mekanisme kontrol. Pelembagaan, sanksi, aktivitas ritual. Masyarakat dalam mode integrasi Durkheim. 3 tahap perubahan masyarakat. Yang pertama, teologis supranatural. Yang kedua, metafisis abstraksi atau kekuatan tertinggi kehendak bersama. Yang ketiga, positif ilmiah atau empiris atau observasi atau diuji. Marx. Materialisme historis dan negara kelas. Materialisme historis adalah pandangan yang berusaha menemukan sebab tertinggi serta kekuatan penggerak dari semua kejadian sejarah yang penting dalam cara produksi, pembagian masyarakat, pembentukan kelas, dan perjuangan masing-masing kelas. Fenomena sejarah ditentukan oleh faktor ekonomi, kebudayaan, politik, dan bahkan agama di zamannya dibentuk oleh metode produksinya. Ketika struktur ekonomi masyarakat berubah, maka berubah pula watak sosial dan politiknya. Bagi Marx, cara manusia memenuhi kebutuhannya menjadi fondasi masyarakat. Sedangkan sistem sosial dan politik merupakan superstruktur atau bangunan atas yang mereka bangun di atas fondasi tersebut. Pada setiap tahapan sejarah, kelas yang menguasai cara-cara produksi akan menguasai masyarakat. Ciri yang paling menentu bagi semua bentuk ekonomi adalah pemisahan antara para pemilik dan pekerja, yang ditentukan oleh kedudukan dan fungsi masing-masing dalam proses produksi. Kelas pemilik memiliki sarana produksi, sedangkan pekerja memiliki tenaga. Oleh karena itu, karena pekerja tergantung pada sarana-sarana produksi untuk tetap hidup, kelas pemilik kemudian dapat mengontrol kelas pekerja
Dan bagi Marx, ini struktur masyarakat di mana kelas yang satu akan hidup dari menghisap kelas yang lain atau pekerja. Ada revolusi yang mengakhiri masyarakat kapitalis melalui revolusi sosialis. Muncul diktator proletariat yang akan menghasilkan masyarakat tanpa kelas. Negara akan hilang atau mati dengan sendirinya, bukan dihapus. Karena tidak ada lagi yang dapat ditindas. Proses produksi dipimpin oleh persekutuan bebas semua individu, masyarakat tanpa kelas. Namun tidak statis. Kelas sosial yang berbeda di dalamnya memuat unsur yang kontradiktif. Ada yang mempertahankan perubahan dan menginginkan perubahan. Kontradiksi internal dalam ekonomi atau kapitalisme. Kelas pemilik berkepentingan untuk terus-menerus meningkatkan produksi mereka. Teknik dikembangkan, keterampilan buruh ditingkatkan, dan lain-lain. Muncullah ketegangan antara kedua kelas ini. Kekuatan ekonomi kelas atas dipatahkan, dan lahirlah struktur kekuasaan ekonomi baru diikuti dengan struktur politik dan dalam jangka panjang perubahan pola pikir masyarakat. Posisi pemikiran Weber. Fokus pada individu bukan pada masyarakat. Fokus kajian ilmu sosial, tindakan individu yang penuh arti dan makna terhadap individu lain. Individu memiliki pola pikir sendiri yang berbeda-beda. Dengan demikian yang ada adalah individu dengan kepentingannya masing-masing, bukan masyarakat. Nominalisme sosial memisahkan individu dari masyarakat dan sebagai kategori yang terpisah dari masyarakat. Tindakan sosial. Tindakan individu selalu didasarkan oleh motif atau rasionalitas tertentu tertuju pada individu lain yang bermakna berdampak pada individu lain. Tindakan sosial memiliki implikasi terhadap individu yang lain. Makna atau meaning. Fenomena keneumenya. Tindakan sosial. Rasionalitas formal, rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, rasionalitas tradisional, rasionalitas afektif. Sekian dari saya, terima kasih.